ilmunya, tapi Bapak Ibu mendapatkan lingkungannya. Bapak Ibu tentang apa itu ya? Lihat kanan kiri orang-orang yang ada di sekitar Anda. Itu adalah orang-orang yang akan membantu bahu-membahu dalam Anda mewujudkan keajaiban. Ya, nah, jadi akhirnya ya kita bicara tentang Kita bicara tentang bagaimana kita bisa efektif ya dalam kita bisa efektif dalam mempelajari ilmu ya. Maka yang kita lakukan adalah suaranya kurang keras ya. Insya Allah sih sudah ya. Atau saya coba ganti mic sini, cek 1 2 3, mudah-mudahan sekarang lebih keras ya. Cukup, ya sebenarnya cukup ya. Nanti yang di daerah aja coba dikencengin ininya suaranya ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kenapa kita buat metode seperti ini? Karena metode ini adalah kami rasa paling efektif untuk mendapatkan keajaiban. Hari ini kita akan bicara bagaimana caranya menjadi ajaib dengan cara ya. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rezeki berkah berlimpah, apa yang kita mau kita dapatkan. Siapa yang mau seperti ini Bapak Ibu ya, hidupnya ajaib? Boleh angkat tangannya Bapak Ibu ya, yang mau hidupnya ajaib. Yes ya. Tepuk tangan dulu buat Anda semua Bapak Ibu ya. Jadi kita mau ya mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata ada ilmunya Bapak Ibu. Nah, jadi ini sejarahnya ya, mungkin sedikit perkenalan kegiatan-kegiatan kita ya. Saya lakukan ini waktu sebelum Covid ya, kita lakukannya secara offline di Makassar, Malaysia, Padang, Surabaya, Semarang, Jakarta, Sukabumi, Bandung, dan berbagai macam wilayah seluruh Indonesia. Dan ini salah satu yang paling besar Bapak Ibu ya di Pekanbaru ya. Mudah-mudahan kita bisa ulangi lagi, ada 3.500 ya peserta, yang 3.000-an ya, 3.000 peserta yang ada di sana. Kemudian berikutnya kita juga mengadakan di Jakarta itu 3.500 peserta ya. Alhamdulillah dari pagi sampai malam kita berkumpul di satu tempat ya. Bahkan kita gabung bareng, sholat bareng, itu udah kayak sholat Idul Fitri Bapak Ibu, luar biasa sekali, alhamdulillah. Kemudian ini juga di Malaysia Bapak Ibu ada 2.200 peserta yang hadir pada saat itu ya. Jadi Malaysia pun menerima ilmu magnet rezeki dengan dekat berbeda, alhamdulillah ya. Kemudian ini bukunya. Jadi buku yang paling tengah inilah yang mendapatkan mega bestseller. Kemudian saya menulis buku lanjutannya yaitu Diari 3 Utara, kemudian kajian magnet rezeki. Kemudian ini buku yang sejarahnya saya menulis bersama dengan sahabat saya Eko Santosa. Kemudian karyawan juga bisa kaya yang saya tulis bersama dengan Mas Ipo juga Mas Edi Kurniawan. Dan ada satu novel Rania ya, yang alhamdulillah semuanya bestseller. Nah Bapak Ibu, buku ini alhamdulillah sudah dibaca oleh banyak kalangan ya. Ratusan ribu orang sudah membacanya, karena bukunya sendiri itu sudah dicetak lebih kurangnya sekitar 300 sampai 500 ribu eksemplar yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nah, ini salah satu yang memegang buku kami yaitu Shirin Sukar ya, seorang artis ternama di Indonesia, itu berdiskusi dengan Syahrul Gunawan gitu ya. Itu mereka mendiskusikan buku magnet rezeki, luar biasa. Dan yang saya suka itu karena dipeluk dengan sangat mesra gitu loh Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Shirin ya. Mbak Shirin suka ya, luar biasa ya. Nah jadi Bapak Ibu ya, buku ini alhamdulillah sudah dibaca oleh banyak sekali kalangan. Dan ini ada satu yang menarik ya, ini sengaja saya highlight karena ini namanya Mas Anwar ya. Mas Anwar ini ketika diperiksa tasnya, apa sih yang ada dalam tasnya, ternyata di tasnya itu ada buku magnet rezeki Bapak Ibu ya. Apa sih yang ada dalam tasnya gitu? Ini nggak di rekayasa gitu. Ternyata di dalamnya adalah buku magnet rezeki gitu. Ini katanya saya lagi baca buku ini gitu katanya. Luar biasa, ya luar biasa sekali. Nah jadi Bapak Ibu ya, buku ini alhamdulillah sudah diterima oleh banyak sekali kalangan. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa itu magnet rezeki ya? Kenapa kok ini penting ya? Kenapa kok ilmu ini perlu dipelajari ya. Nah sekarang saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu semua di sini ya. Siapa yang mau dapat rezeki banyak berkah berlimpah, boleh angkat tangan ya. Wow, coba tahan dulu tangannya ya, saya mau tunjukin di layar. Wah, banyak sekali ya. Oke, siapa yang mau rezeki yang banyak berkah berlimpah? Oke, tepuk tangan dulu. Tos kanan kiri bilang Anda luar biasa dong.
Kos kanan kiri, ya. Oke, Anda luar biasa. Yes, kenapa nggak luar biasa? Karena Anda ini rapikan dulu ininya. Oh sorry. Iya. Oke. Jadi Bapak Ibu semua ya. Kalau kita mendapatkan rezeki berkah berlimpah, maka ya kita perlu dapatin ilmunya. Nah, ini salah satu ilmunya. Jadi kalau ditanya apa itu makna rezeki, Bapak Ibu saya rujukannya ayat Al-Quran aja, gitu ya. Ini ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Setiap Zakaria masuk menemui Maryam di mihrabnya, selalu didapati makanan di sisinya. Padahal Maryam nggak beli, nggak belanja, nggak masak, nggak pesan GoFood. Ya nggak ada dulu apa itu ya, nggak ada GoFood. Tapi ajaib, Zakaria masuk menemui Maryam selalu ada makanan di sisinya. Loh kok bisa gitu ya? Kok bisa ada makanan? Akhirnya Zakaria heran dan bertanya, ya Maryam, Anda lagi ada? Dari mana kamu dapat makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu huwa min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala, datang secara ajaib. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki tanpa hisab, tanpa perhitungan. Maksudnya tanpa perhitungan itu gimana? Kan selama ini kita mau dapat sesuatu itu kita menghitung-hitung loh, ya. Misalnya gitu kan, kita mau beli mobil gitu kan, harganya 250 juta ya kan. Harga mobil 250 juta, gaji kita 10 juta. Kemudian kita bisa menyisihkan 30 juta per bulan. Kemudian dihitung-hitung, oh ternyata baru lunas setelah 7 tahun. Kan hitung-hitung. Nah, kalau tanpa hisab itu gimana? Kalau tanpa hisab ya tanpa hitung. Ya Allah pengen mobil, gitu Bapak Ibu, ya. Jadi tanpa hisab itu begitu, bighairi hisab, ya, datang sebuah mobil itu Bapak Ibu, tanpa perhitungan. Nah, jadi ini dalilnya. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, untuk apa ayat ini diceritakan kepada kita? Hanya untuk dibacakan. Ya, resep masakan aja Bapak Ibu, kalau cuma dibacakan aja, itu suami lapar Bapak Ibu, ya kan? Ya. Mama tolong bikinin nasi goreng, ya. Kemudian dia bikin resep gitu kan. Terus kemudian si istrinya tuh nyanyiin doang gitu. Bahan-bahan, 1 sendok makan bawang merah, 1 siung bawang putih, garam secukupnya. Mau semerdu apapun si ibu nyanyi, bapak tetap lapar Bu, ya. Bapak tetap lapar. Ya. Kenapa? Karena berhenti sampai dinyanyikan. Begitu juga dengan ayat Al-Quran ini, berhenti sampai dinyanyikan atau dibaca. Berhenti nih. Harusnya nih Bapak Ibu, kalau saya ya bikin resep masakan untuk apa? Yes, betul, untuk dipraktekkan. Saya bikin buku, bikin buku magnet rezeki. Tujuan saya untuk apa? Tujuan saya untuk dipraktekkan. Coba tangannya gini Bapak Ibu, dipraktekkan. Coba semua Bapak Ibu, dipraktekkan. Oke, ya. Jadi untuk apa ayat-ayat Allah diceritakan kepada kita? Dipraktekkan. Yes. Ya, jadi ayat ini untuk apa Bapak Ibu? Praktek. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Zakaria belajar sama Maryam. Ini yang hebat. Ini yang hebat. Jadi kalimat Allah ini luar biasa. Nabi Zakaria merendahkan dirinya belajar sama perempuan, laki-laki belajar sama perempuan. Yang Nabi itu Zakaria. Maryam bukan Nabi, yang Nabi belajar sama yang bukan Nabi. Ini kan namanya menurunkan ego. Dan saya salut sama Bapak Ibu semua, ya. Di sini Bapak Ibu semua mau belajar. Maka Bapak Ibu semua di depan saya ini Zakarianya, saya Maryamnya. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Ya. Tepuk tangan dulu.
Jadi Zakaria belajar sama Maryam. Jadi ya, orang yang belajar lebih hebat daripada yang ngajar. Ya, jadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu lebih hebat daripada saya, gitu. Ya. Bapak Ibu jauh lebih hebat daripada saya. Nah, Nabi Zakaria belajar kepada Maryam. Ini yang saya jadi highlight. Keajaiban peserta itu akan lebih hebat daripada yang mengajar. Jadi saya yakin, saya nggak tahu kalau Bapak Ibu semua. Kalau saya yakin sekali, aku yakin Bapak Ibu ya akan dapatkan keajaiban lebih hebat daripada saya. Ini saya mau kasih contoh. Ini namanya Ustaz Mahyudi. Sekarang beliau lagi umroh, ya. Ini namanya Ustaz Mahyudi. Ya, beberapa kali juga beliau mengadakan acara SHMR seperti ini. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, dia membantu orang lain, gitu ya. Itu lunas amanahnya atau lunas hutangnya, Bapak. Berapa lama lunasnya? Waktu itu lunas berapa? Saya bilang. Dalam waktu berapa lama? 300 miliar 3 hari. Luar biasa, ya. Jadi kalau yang pernah ada di sini panas, itu banyak amanah, banyak hutang. Yuk Bismillah, ya. Nih, ini yang ngajarin bukan saya, yang ngajarinnya adalah Ustaz Mahyudi. Ustaz Mahyudi belajar sama saya, dan dia mengajarnya lebih hebat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini cerita beliau. Jadi ceritanya Yudi ikut camp dengan biaya lepas untuk pergi, biaya pulang yakin sama Allah. Jadi saya salut lah sama orang-orang yang mau belajar itu, saya salut sekali Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Ya. Luar biasa. Jadi Mas Yudi ini orang Aceh. Saya ngadain acara di Pekanbaru. Tapi waktu itu nggak ada pesawat Bapak Ibu dari Aceh ke Pekanbaru. Saking seriusnya dia belajar, dia beli tiket ke Jakarta dulu Bapak Ibu. Dari Aceh ke Jakarta. Ya, kira-kira mahal nggak Bapak Ibu tiketnya? Waduh, apalagi sekarang ya. Nah, jadi dari Aceh beliau itu ke Jakarta, dari Jakarta ke Pekanbaru. Itu biaya lepas hanya untuk pergi saja. Pulang, Bismillah, serahkan kepada Allah. Terjadi keajaiban. Ada hamba Allah yang berikan kamar hotel nomor 1 di Pekanbaru. Beberapa orang titip amplop yang bisa digunakan untuk tiket pulang ke Aceh dengan nominal 15 juta. Bekal ilmu MR membantu banyak orang dengan konseling dan training. 3 bulan setelah membantu konseling seorang yang lunas 300 miliar. Hanya dalam waktu 3 hari atas izin Allah. Membantu seorang yang tidak punya anak 20 tahun memiliki anak atas izin Allah. Ya, kemudian 8 tahun seorang dokter spesialis COVID belum memiliki keturunan atas takdir Allah punya rezeki anak. Ada hambaan Allah punya amanah sekitar 3 miliar atas izin Allah selesai dalam satu minggu, 1 pekan. Bismillah, barakallah, semoga ilmu ini terus melekat karena saya doakan begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Nasihat, bimbingan dan doa. Ini masih Ustaz Yudi ini juga masih merendahkan hatinya. Jadi saya salut sama orang-orang yang mau belajar merendahkan hatinya seperti Bapak Ibu hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semua. Wow, luar biasa. Tepuk tangan, tos kanan kiri Anda luar biasa. Ya, wah senang sekali ya kita belajar ya dengan ribuan orang hari ini ya, ribuan orang. Oke. Nah jadi Bapak Ibu itu keajaiban itu akan terjadi. Nah akhirnya ya, ini kan mirip kayak kita sekarang nih. Zakaria belajar sama Maryam. Nabi Zakaria belajar sama Maryam. Bapak Ibu belajar di SHMR. Lalu kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah pulang, Nabi Zakaria mempraktekkan ilmu. Di ayat berikutnya, ya, ayat berikutnya yang tadi 37 ya, kisahnya Maryam yang secara ajaib. Lalu kemudian di ayat 38-nya, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Tuhanku, kalau Maryam, kira-kira begitu kalau kita jadinya apa terjemahan bebas. Ya Allah, kalau Maryam bisa punya makanan secara ajaib, aku mau dong ya Allah, aku mau dong ya Allah, gitu. Bisa dapat makanan juga secara ajaib. Ya, aku mau dapat makanan juga secara ajaib. Ya, gitu. Cari. Oke. Jadi doanya Nabi Zakaria ini, ya Allah, kalau seandainya Maryam bisa dapat makanan secara ajaib, aku mau dong ya Allah. Aku mau dong ya Allah dapat anak secara ajaib. Kenapa ajaib? Karena gini Bapak Ibu, ini di sini kalimatnya adalah aku telah sangat tua, ya. Jadi aku telah sangat tua dan istriku pun seorang yang mandul. Ya. Bagaimana bisa
laki tua, istri mandul bisa punya anak. Tapi apa kata Allah? Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendaki. Jadi Bapak Ibu semua, saya ingin membangun keyakinan hari ini kepada Bapak Ibu semua. Pertanyaannya saya mau tanya dulu sama Bapak Ibu semua. Ya, ini hadiahnya apa? Hadiahnya sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra namanya Yahya. Artinya apa? Artinya apa ayat ini? Ayat ini adalah jaminan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis di kertasnya masing-masing. Ya, ayat ini menyatakan ya jaminan keajaiban dari Allah. Yes, kenapa enggak Bapak Ibu? Ini adalah jaminan keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan kata-katanya ya Zakaria. Emang bisa? Yo opo ora gitu. Ya apa sih? Kalau bahasa itu ya, emangnya bisa gitu. Ya. Dan jadi Zakaria ini ya juga awalnya ragu-ragu. Mungkin sama dengan Bapak Ibu semua hari ini. Sebagian di antara kita mungkin ragu-ragu apa bisa gitu ya. Sekarang ini biaya pada naik tinggi gitu kan. Yo opo iso. Ya. Ini ada yang nulis ya, yo opo iso. Emang bisa gitu ya. Saya survive dalam kondisi saat ini gitu. Ketika ya harga-harga udah mulai pada tinggi. Emang bisa saya melunasi amanah saya atau hutang saya gitu kan 300 juta per bulan? Bisa semuanya. Kata Allah ini ya di ujungnya kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Tuh. Ya, jadi kalau seandainya ada yang ragu-ragu dengan keajaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala, sertakan ayat ini dalam hati. Kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Ya, di luar batas logika manusia. Yang kata orang nggak bisa, yang kata orang nggak mungkin, yang kata orang mustahil. Nggak ada yang mustahil itu bagi Allah. Ya, setuju nggak Bapak Ibu? Yes, setuju dong. Ya, ayat Allah. Gitu. Jadi siapa di sini yang insya Allah yakin akan dapatkan keajaiban? Boleh katakan? Ya, yakin dapat keajaiban. Yes. Tepuk tangan dulu, tos tangan dulu. Ya. Supaya Bapak Ibu ngasih energi kepada orang di sebelah. Oke, Anda luar biasa. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ini adalah jaminan keajaiban dari Allah bagi mereka yang percaya. Mungkin sampai titik ini Bapak Ibu mikir apa iya, apa bisa, apa mungkin gitu ya. Nah, ini saya akan sebelumnya saya mau tanya dulu ya, untuk apa kisah keajaiban diceritakan dalam Al-Quran? Dipraktekkan. Yes. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, untuk apa kisah keajaiban diceritakan dalam Al-Quran? Dipraktekkan. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, Nabi ini bercerita kemudian Nabi Yunus selamat dari ikan paus ya. Nabi Isa alaihissalam itu mengeluarkan mengambil tanah liat dilempar jadi burung. Nabi Muhammad SAW yaitu keluar susu dari jari jemarinya. Itu apa sebuah kisah-kisah itu diceritakan kepada kita? Ya selama ini kan kita mikir ya itu cuma show aja gitu loh, ya show bahwa itu adalah tanda gitu kan, ya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada para nabinya. Enggak berhenti sampai situ Bapak Ibu. Contohnya begini ya, misalnya ada seorang anak, ya ada seorang anak umur 2 tahun diceritakan sama ibunya sebelum tidur. Nah, nabimu ajaib namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh senang dong anaknya ajaib, ya. Kenapa ajaib? Karena diceburkan ke api dia jadi dingin. Ajaib kan? Ajaib Allah. Ya, mama aku mau dong. Ya anak umur 2 tahun, namanya anak umur 2 tahun, pikirannya masih fitrah gitu ya. Mama aku mau dong gitu kan untuk diceburin ke api juga gitu. Kira-kira kita jawabannya apa Bebe? Jangan kan gitu. Ya kan? Jangan gitu. Ya. Apa kata anak di kepala? Oh, cuma dongeng. Nah ini. Berhenti sampai sini, kisah-kisah itu berhenti Bapak. Hari ini kita mau buka kisah itu kembali. Kita mau hidupkan kisah itu. Ya, coba seandainya gitu ya, si ibu itu udah ikut Mahna Rezeki Bapak. Ya, sudah belajar lah, nggak ikut Mahna Rezeki. Intinya belajar Islam. Terus kemudian, mama aku mau dong diceburin ke api juga. Bisa nggak?
kamu bisa nak, gitu. Ya kalau Nabi ajarin nak, kamu juga bisa ajarin nak. Cuma nanti kamu belajar dulu, kamu belajar Quran, karena Quran ini adalah resep keajaiban. Kira-kira apa yang terjadi pada anak? Yang sebelumnya anak kita tuh mentok, oh cuma dongeng. Tapi kalau si ibunya itu, kamu bisa nak, kamu bisa ajarin nak, gitu ya. Nanti kamu belajar nak, belajar Al-Quran, nanti mama ajarin, nanti kamu bisa ajarin. Kalau ajarinnya Nabi Ibrahim itu bisa tahan dari api, kamu keajaiban pasti sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu mau ada, bisa terjadi atas izin Allah. Kira-kira si anak itu tidurnya gimana, Bro? Yes, tidurnya tuh dengan impian gitu Bapak Ibu. Wow, agama saya keren, Al-Quran saya hebat, kan gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, untuk apa kisah-kisah keajaiban diceritakan di dalam Al-Quran? Nggak berhenti sampai cerita, nggak berhenti, harus dipraktekkan. Apa Bapak Ibu? Dipraktekkan. Yes, ulang sekali lagi supaya ramai jadi. Kalau yang dikemarin, wah, 152 orang, luar biasa. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, keajaiban itu untuk Anda. Bukan hanya diceritakan di dalam kitab suci, untuk Anda semua yang sekarang ngadepin bensin naik, itu hadapi dengan ilmu keajaiban gitu, ya kan? Yang sekarang menghadapi hutang menggunung atau amanah menggunung, hadapi dengan ilmu keajaiban. Yang menghadapi anak yang enggak berprestasi, hadapi dengan ilmu keajaiban. Mungkin ada yang sampai berpikir hari ini ya, sampai detik ini, panas itu tadi kan cerita-cerita Nabi, saya kan bukan Nabi. Oke lah, kalau begitu saya ceritakan tentang sebuah kisah Nabi Sulaiman yang mengisi seminar hybrid magnet, kira-kira gitu ya. Jadi Nabi Sulaiman juga mengisi training begitu. Pesertanya itu jin dan manusia. Ya kalau siap, kita pesertanya di sini manusia aja nih Bapak Ibu ya. Saya nggak siap ngajarin jin Bapak Ibu. Sini manusia semua kan? Ya, ini manusia semua ya. Coba lihat kanan kiri Bapak Ibu, jangan-jangan ada jin juga ya. Manusia semua ya. Alhamdulillah. Nanti Nabi Sulaiman itu bertanya kepada para peserta trainingnya, wahai, kan gitu ya, wahai para pembesar-pembesar nih, ya. Artinya pembesar-pembesar ini kan orang-orang yang sudah belajar bersama dengan Nabi Sulaiman, murid-murid setianya. Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Ratu Bilqis dengan cepat gitu? Apa kata Ifrit? Nah, di sini ada yang angkat tangan. Saya ya Sulaiman, saya ya Nabi, gitu kan? Berapa lama? Ya, qala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan bawakan singgasana sebelum kau berdiri dari tempat dulu. Berapa lama dulu? Ya, 2-3 jam lah. Apa kata Nabi Sulaiman? Bagus, gitu kan? Keren, ya. Tapi apa kata Nabi Sulaiman berikutnya? Siapa lagi yang bisa lebih cepat? Akhirnya berkatalah orang yang tidak dikenal. Qala alladhi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan bawa singgasana itu kepadamu sebelum mata berkedip. Wow, Masya Allah, sebelum mata berkedip, luar biasa. Ya. Mata sekedip mata aja udah hebat. Ini sebelum berkedip udah pindah, gitu kan? Apa kata Nabi Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi. Ya, akan sini kan? Falamma ra'ahu mustaqirran 'indah. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasa itu terletak di hadapannya, artinya tuh kabul gitu Bapak Ibu, ya kan? Jadi janji si orang yang nggak dikenal ini, ya, walaupun akhirnya ulama mencoba mendefinisikan ini namanya Asif bin Barkhia, cuma Allah aja menyembunyikan namanya. Artinya apa sih? Orang yang nobody gitu Bapak Ibu. Bukan siapa-siapa. Kita juga kan sering mengatakan, saya mah orang kampung, saya mah orang Indonesia, saya mah negara dunia berkembang atau negara dunia ketiga, saya mah gitu kan? Ya, nobody gitu loh. Kita siapa tuh? Ya, kita mah ya cuma apa namanya itu remahan rengginang gitu. Ya. Seringnya begitu kita ngerasanya kita bukan orang siapa-siapa. Saya mah orang Palu, ya jauh dari Jakarta gitu.
Ya, saya mah gitu kan orang Solo, ya. Ya, saya mah orang Solo, ya, bukan siapa-siapa. Saya mah orang Bandar Lampung, bukan siapa-siapa. Saya mah orang Bima. Tuh coba nih orang Bima. Mana orang Bima? Wah, saya mah orang Bima, ya, orang kampung jauh dari mana-mana, nggak tahu teknologi gitu. Ya, saya mah orang Serpong, ya, mana orang Serpong, ya. Luar biasa. Ini kan biasanya gitu ya. Kita mah bukan orang siapa-siapa. Allah bilang di sini, ya, nobody pun bisa ajaib. Kalau indahu ilmu minal kitab, yang satunya jin disebut namanya, yang satu ini manusia nggak disebut namanya. Artinya kan orang meremehkannya gitu Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Maka tatkala Sulaiman melihat singgasa itu terletak di hadapan, artinya kabul. Siapa di sini yang mau doanya kabul? Angkat tangannya, ya. Angkat tangannya, katakan saya, ya. Ya. Siapa yang mau doanya kabul, Bapak Ibu? Ya? Saya. Doanya kabul, angkat tangan, katakan saya. Saya. Anda luar biasa, ya. Anda luar biasa. Bismillah Bapak Ibu. Ya, jadi ilmu hari ini kita akan belajar tentang ilmu keyakinan. Hari ini kita akan mengembalikan keyakinan kita. Hari ini kita akan kembali menjadi ajaib. Hari ini kita akan kembali bersama dengan berapa orang? 5.000 orang lebih, Bapak Ibu. Ya, belajar sama-sama untuk menjadi manusia ajaib kembali. Yes. Tepuk tangan sekali lagi. Jadi sekarang pertanyaan, untuk apa ayat ini? Emang cuma mau dibacakan saja? Jangan dong, jangan berhenti sampai dibacakan. Iyalah, belajar tajwid bagus, makhraj bagus, tapi praktek dong. Saya nggak tahu ya kalau Bapak Ibu semua baca ayat-ayat seperti ini gimana. Kalau saya Bapak Ibu, saya itu kayak anak tadi Bapak Ibu, anak yang umur 2 tahun tadi. Sekarang Bapak Ibu, emang bisa? Saya mau dong gitu loh Bapak Ibu. Kalau saya gitu, saya nggak tahu loh Bapak Ibu. Maka akhirnya ayat itu tadi saya Bapak Ibu, itu saya bacakan. Ya, qabla ayyat tabda ilaika tarfu, qabla ayyat tabda ilaika tarfu, qabla ayyat tabda ilaika tarfu. Gitu Bapak Ibu. Ya, terus kemudian saya lihatin apa dia yang mau saya tarik dalam kehidupan saya. Waktu itu saya buka laptop Bapak Ibu. Waktu itu saya umur 28 tahun. Ini suatu kejadian yang saya ingat betul. Saya buka gitu kan laptop, terus kemudian ada tanah. Kan ada Google Map tuh. Di belakang rumah kontrakan saya itu ada tanah dikurangin 2 hektar gitu. Lalu kemudian saya bilang, ini tanahnya siapa ya? Saya kan punya ayat itu kesebut tuh Bapak Ibu, qabla ayat tadda ilaika tarfu, qabla ayat tadda ilaika tarfu. Ini insya Allah tanahnya akan datang pada saya. Sebenarnya Bapak Ibu, saya masih kayak Nabi Zakaria. Emang bisa gitu. Emang bisa. Emang iya, emang sanggup. Saya kan bukan siapa-siapa. Nah, tapi Bapak Ibu, saya mau yakin nih. Nah, saya minta Bapak Ibu ambil nih bekal ini Bapak Ibu. Saya mau yakin. Ya, katakan semua bareng-bareng, saya mau yakin. Saya mau yakin. Yes, terjadi keajaiban. Terjadi keajaiban pada kehidupan saya. Pada kehidupan. Kita ulang sekali lagi rame-rame ya Bapak Ibu. Saya mau yakin. Saya mau yakin. Terjadi keajaiban. Terjadi keajaiban pada kehidupan saya. Sambil di kepal gitu ya. Coba sama-sama. Saya mau yakin. Saya mau yakin. Keajaiban. Pada kehidupan saya. Bismillah Bapak Ibu. Nah pada saat itu Bapak Ibu, saya begitu, saya mau yakin loh, ya Allah, saya mau yakin nih terjadi keajaiban pada kehidupan saya, gitu ya. Beberapa hari kemudian, lebih kurang 1 mingguan lah, gitu. Itu datang Pak Lurah, Panas mau beli tanah nggak? Di mana Pak? Saya bilang di situ. Oh itu yang saya lihat di Google Map. Wah, mulai bekerja nih ayat gitu Bapak Ibu. Mulai bekerja nih ayat gitu, ya. Tolong dong Pak, saya diantar ke pemilik tanahnya. Datanglah saya ke pemilik tanahnya. Pak Haji, tanahnya mau dijual. Iya emang. Cuma gua kagak tahu nih sertifikatnya di mana. Loh kok gitu Pak Haji? Iya 1 lemari sertifikat semua. Waduh, ya Tuhan tanah loh Ibu. 1 lemari sertifikat semua. Gua kagak paham yang dimaksud yang mana. Lu datang deh minggu depan, gua siapin sertifikatnya. Saya datang minggu depan, Bapak Ibu sudah diamkan 18 sertifikat di atas meja. Dia bilang, lu bawa semua. Bawa Pak Haji, bayarnya bagaimana? Maksudnya bayar itu pola pembayaran, harga, kapan kita ke notaris dan seterusnya. Ya, baru saya ngomong bayarnya gimana? Dia balik tanya, emang lu punya duit?
Waduh, saya kayak disekap Bapak Ibu. Ya, mau jawab bohong, dosa, mau jawab jujur, nggak bakal dikasih, mau negosiasi nggak punya ilmunya gitu. Akhirnya saya memilih jawab jujur pada saat itu. Saya jawab, nggak punya Pak Haji. Nanti ini emang gue tahu roman muka lu, orang Betawi ini Bapak Ibu. Emang gue tahu roman muka lu, ya, lu kagak punya duit, ya, lu datang, ini, lu ambil semua, lu bawa semua. Heran saya Bapak Ibu. Kan itu keajaiban menurut saya nggak tahu menurut Bapak Ibu. Itu menurut saya keajaiban itu, ya. Lu bawa semua. Gue pengen tahu lu bisa bikin apa makanan. Akhirnya Bapak Ibu, ya saya bawa itu sertifikat 18 lembar, ya 18 sertifikat saya bawa ke rumah. Lalu kemudian akhirnya jadi perumahan seperti ini. Jadi perumahan. Sekarang saya mau tanya, yang Bapak Ibu tepuk tangani siapa? Saya atau Allah? Yes, betul sekali. Saya memang nggak bisa apa-apa, saya nggak punya duit, nggak punya ilmunya, ya kan? Cuma siapa yang kasih? Allah. Jadi kalau Bapak Ibu kasih tepuk tangan, saya mau tanya itu tepuk tangan untuk siapa? Ya, kalau seandainya tepuk tangan itu untuk Allah, maka seminar kita berhasil. Ya, kalau tepuk tangan itu untuk Allah, maka kita berhasil. Ya, karena apa Bapak Ibu? Bapak Ibu akhirnya jadi yakin gitu. Oh ternyata gitu ya, ada keajaiban yang Allah siapkan. Maka kalau saya juga bisa dapat keajaiban itu, Bapak Ibu pun saya yakin bisa dapat keajaiban yang sama. Siapa yang yakin sekarang? Ya, boleh angkat tangannya. Ya, boleh angkat tangan. Yes. Tos dulu tangannya, tos tangannya, tos tangannya. Anda luar biasa. Ya, maaf ya Bapak Ibu ya. Ini kita tos-tos yang ini supaya kalau ada yang ngantuk jadi kelihatan gitu di tos sama tangannya gitu. Ya. Nah jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi perumahan seperti ini akhirnya saya tagihan loh Bapak Ibu. Itu waktu itu lu bawa semua, ini harga 2 miliar, lu bayar kalau lu punya duit. Akhirnya Bapak Ibu ya saya kumpulin duit, gitu kan dari penjualan, akhirnya saya bayar kepada si Pak Haji itu, gitu, ya sampai lunas. Ya, tapi awalnya tanpa modal satu pun, dan akhirnya saya ketagihan Bapak Ibu. Setiap melihat tanah, ya saya kedipin Bapak Ibu, gitu. Melihat tanah ting, gitu saya kedipin gitu. Tapi kedipinnya itu sambil zikir qobla iya tabda ilai qatawfu ting gitu. Artinya gini Bapak Ibu, saya itu kayak anak kecil yang tadi itu belajar tuh penasaran gitu. Emang bisa, emang iya gitu, emang mampu, emang sanggup. Ternyata Bapak Ibu, saya dititip 25 hektar Bapak Ibu, tanpa uang 1 sen. Sekarang ini kita lagi bangun di desa wisata Magnet Rezeki 14 hektar tanpa modal 1 sen. Kemudian ya ini sekarang saya dipaksa lagi untuk gitu ya di Tegal 70 hektar, dan di sini ada Bu Agustin nampaknya ya. Yes, boleh tepuk tangan, tapi siapa yang tepuk tangan? Jadi cerita seperti ini untuk apa? Karena saya salesnya Allah nih Bapak Ibu. Oh, ini Bu Agustin. Mana Bu Agustin? Coba Bu Agustin ya. Nah, ini proyek kita di Tegal nih. Wah, ini orangnya ya. Subhanallah ya. Ini saya munculin bentar nggak bisa ya. Ya, pokoknya pojok ini ya. Nah, tuh Bu Agustin tuh. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Agustin ya. Kita sama-sama kerjasama untuk tanah 70 hektar. Itu ya bukannya tanpa modal, kemudian saya akhirnya semena-mena ya. Kita yuk kerjasama, yuk bareng-bareng gitu, yuk kita buat sesuatu yang yang bermanfaat gitu. Akhirnya Bapak Ibu saya dititipi tanah, dititipi, Masya Allah, saya bilang ya Allah, ini ilmu udah dahsyat sekali ya. Saya kalau saya nggak ada Bapak Ibu, betul nggak Bapak Ibu? Kalau saya ilmu saya kuasai sendiri, saya egois Bapak Ibu, betul nggak? Yes, makanya akhirnya ya saya membuat buku Magnet Rezeki. Jadi buku Magnet Rezeki adalah kurikulum keajaiban. Jadi bagi mereka yang mau kembali menjadi ajaib, silakan monggo mangga baca buku. Yuk sama-sama kita pelajari. Yuk sama-sama kita bedah ilmu. Yuk sama-sama kita ya berusaha ke arah sana. Ya, karena saya belajar dengan banyak sekali guru, kiai dan seterusnya yang alhamdulillah mereka mengamini apa yang saya sampaikan. Sampai kemudian akhirnya banyak sekali Bapak Ibu kejadian-kejadian ajaib. Contohnya ya, ini Ustazah Heti dari Sukabumi, mana boleh Ustazah Heti raise hand gitu ya. Saya mengajak anak saya untuk jalan ilmu Magnet Rezeki. Saya kasih tugas untuk baca buku.
Lalu presentasi ke saya, ajaib anak saya dapat nilai sempurna, IPK-nya 4. IPK-nya 4. Saya pun menjadi ilmu MR sebagai kurikulum wajib di sekolah Islam Terpadu Azkiyah. Nih, IPK-nya berapa? Gitu. Mana Ustazah Heti? Coba Ustazah Heti ya, coba raise hand, saya munculkan di layar. Jadi ini anaknya ya. Nah ini Ustazah Heti ya. Nah ini bunda kita nih Ustazah Heti. Nah ini beliau ya. Saya hello dulu Ustazah ya, Masya Allah ya. Ya. Nah ini ya. Oh ada anaknya. Oh ini anaknya. Subhanallah. Ya, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya. Jadi kita cerita benar Bapak Ibu ya. Kita cerita sesuatu yang memang real terjadi. IPK-nya 4. Ketika ditanya sama Ustazah Heti gitu kan, kok bisa IPK-nya 4? Ya itu buku Mana Rezeki itu salah satu yang membantu. Akhirnya apa terjadi sama Ustazah Heti gitu ya. Buku itu dijadikan sebagai kurikulum gitu ya. Diajarkan ke anak-anaknya. Ini anak didiknya. Ya, anak-anak didik di sekolah Islam Terpadu Azkiyah gitu. Nah, ini saya coba putarkan ya video ini. Nah, jadi saya datang ke mereka nih Bapak Ibu, ya. Saya datang, Ustazah, boleh nggak saya datang? Ya awal pertemuan saya dengan Ustazah Heti, ada seorang ibu yang beli buku gitu. 300, siapa yang beli? Anak didik saya Pak, gitu kan. Emang ada berapa anak didik ibu? 4.000 gitu. Udah tuh, Bapak Ibu semua pada pegang bukunya Bapak Ibu. Ya. Ya. Semua dalam waktu itu dalam hati saya pengen kasih hadiah sama yang bawa buku. Semuanya bawa buku. Siapa yang mau dikasih hadiah gitu ya. Dan akhirnya ya udah saya kasih hadiahnya tanda tangan gitu Bapak Ibu. Tangan dulu dong buat Azkiyah. Sekolah Islam Terpadu Azkiyah ini menjadi ya bisa disebut sebagai number 1 di Sukabumi lah sekarang ini. Ya nomor 1 di Sukabumi. Anak-anaknya berprestasi, kemudian ranking, terus kemudian ada yang sampai tingkat nasional. Ini guru-gurunya yang mengajarkan juga ilmu Mana Rezeki. Bahkan di seluruh kota Sukabumi saya sempat ya beraudiensi melalui Zoom dengan wali kota Sukabumi dan bertekad gitu kan untuk mengajarkan ilmu Mana Rezeki ke seluruh ASN di seluruh Sukabumi. Tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Sukabumi mantap sekali ya. Nah jadi Bapak Ibu ya peluang sekolah telah menjadikan buku Mana Rezeki sebagai kurikulum di sekolah, sehingga terjadi berbagai macam ya keajaiban demi keajaiban kepada anak didiknya. Tapi bukan hanya ilmu ini cocok untuk anak-anak, bahkan gitu ya ilmu ini saya merasa Bapak Ibu ya itu untuk orang tua itu sangat efektif ya. Nah ini salah satu testimoninya gitu ya. Nah ini saya mau highlight gitu ya. Contohnya nih Pak Ahmad dari Jakarta, ajaib setelah jalanan menerima Mana Rezeki utang perusahaan 5,5 miliar langsung lunas, alhamdulillah ya. 5,5 miliar langsung lunas Bapak Ibu ya. Waktu itu dia ikuti acara saya ya, kemudian dia dengarkan di audio gitu kan selama 18 jam. Kemudian ketika pulang tiba-tiba dia telepon, Pak jual tanah ya, boleh nggak dilihat? Pas dilihat langsung suka, langsung dibayar cash Bapak Ibu 5,5 miliar. Nah kemarin itu saya ke Surabaya. Mana Surabaya? Coba di raise hand ya, Surabaya. Saya kemarin ke Surabaya meet and greet. Jadi gini Bapak Ibu, kita SHMR ini saya di studio, tapi nanti saya akan keliling Bapak Ibu meet and greet gitu ya, ketemu dengan keajaiban yang sudah terjadi ya. Surabaya, oh ya Surabaya ada 2 ya. Nah Surabaya kemarin itu ada 15 miliar Bapak Ibu. 15 miliar lunas, itu saya sudah sampaikan di YouTube saya. Sekarang Bapak Ibu lihat. Teman-teman untuk teman-teman Surabaya ya, Surabaya di Surabaya. Saya datang ke sana Bapak Ibu. Saya sengaja bikin meet and greet di Surabaya itu untuk ketemu sama keajaiban dan keajaiban itu kan tanda Allah ya. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Nah yang ini Pak Ahmad dari Jakarta ya. Ada lagi. Nah ini mereka yang lunas utang, lunas sama ada. Nah itu bagi Ibu nilainya itu besar sekali. Besar sekali Ustaz. Kayaknya nggak mungkin itu bisa selesai. Kalau hitungan logika berapa lama bisa selesai? Ya 10 tahunan lah Ustaz. 10 tahun ya? Ya siap, karena ya cicilannya sampai 10 tahunan lah Ustaz. Cicilannya sampai 10 tahun. Alhamdulillah masuk bulan ke-6 itu sudah lunas Ustaz. Udah nggak ada. Siapa yang lunasin? Itu semacam diputihkan Ustaz. Karena ada beberapa ya 10 tahun gitu ya. Jadi cuma 15
ya saat tiga ya, ada 3 orang yang bertestimoni tentang lunasnya amanah mereka, gitu ya. Nah, di sini siapa yang mau lunas nih, ya amanahnya, boleh angkat tangannya, ya. Yes, ya, oke, tepuk tangan. Kos kanan kiri, ya. Ya, mudah-mudahan kita semua lunas yuk, ya, termasuk negara kita ini. Kita kan pengen juga negara kita dilunas semua, ya. Amin, ya. Yes, gitu. Yes, yang bikin amal siapa, yang lunasin kita aja deh Bapak Ibu. Ya, pakai ilmu magnet rezeki. Kalau pakai ilmu biasa nggak bisa ya. Kita harus pakai ilmu keajaiban itu untuk melunasi amanah Indonesia, ya. Ini adalah ini. Setelah saya jalankan 1 jurusan 7 hari pada Lebaran, suami saya dapat proyek senilai 1,5 miliar, amazing. Ini buku kritik dari Balikpapan. Ada lagi, ya, luar biasa. Setelah mengenali magnet rezeki hidup jadi enteng, dan tiba-tiba saya dilamar. Berarti magnetnya magnet jodoh, ya. Ini udah berkali-kali kenalan orang lain nggak berhasil sampai kemudian akhirnya dia kenal magnet rezeki, malah dikejar 3 lelaki. Waktu itu dia WA saya, Pak Nas gimana ini? Saya dikejar 3 lelaki. Saya bilang dia pilih 1. Saya bilang gitu, caranya gitu, ya. Alhamdulillah waktu itu dia sampai di pelaminan dikirim fotonya ke saya, Pak Nas, terima kasih banyak. Saya udah di umur 39 tahun Pak Nas, kayaknya mustahil saya bisa punya jodoh, tapi alhamdulillah hari ini keajaiban itu terjadi. Bismillah, insya Allah. Nah, ini ada Pak Awan di Sukabumi. Saya bilang pada menjadi rezeki, sekarang menang rezeki. Sekarang alhamdulillah saya dikasih hadiah umroh gratis. Nah, kayak gini banyak Bapak Ibu, umroh gratis haji. Nah, ini kreatif sudah 8 kali ikut mengambil rezeki, enggak bosan-bosan. Hidup saya penuh keajaiban setelah mengikutinya. Mau saya ratusan juta, mau saya penjualannya. Penjualan ratusan juta dan bisa keliling. Saya tanya, emang ini kemana aja? Saya bilang, di umroh gratis, Pak Nas, berbaik gratis, kemudian ke ke Singapura gratis, kemudian ke Thailand, sama Australia, itu semuanya gratis Pak Nas. Kemudian omset penjualan saya juga wah luar biasa. Nah, jadi kayak gini Pak Ibu, ya. Insya Allah di sini siapa yang mau keliling dunia? Yang mau keliling dunia, ya. Siapa yang mau keliling akhirat? Siapa yang mau keliling akhirat? Keliling akhirat, nanti dulu keliling akhirat, ya. Nah, kemudian ada lagi guru Ibu Hayati dari Surabaya. Saat menunggu tiket saya bertanya, apa mungkin saya bisa berangkat haji dalam setahun? Sekarang ini kan berangkat haji berapa tahun? 70 tahun ya. Sekarang ini daftar nanti berapa 70 tahun loh, ada 100 tahun gitu, ya. Nah, beliau itu waktu itu di Surabaya itu masih 25 tahun. Terus kemudian akhirnya dia pengen 1 tahun gitu. Dia pengen 1 tahun, ya. Pengen 1 tahun berangkat gitu. Ya, tapi ya kayaknya mustahil gitu. Tapi setelah ikut magnet rezeki, keyakinannya penuh gitu kan, akhirnya berangkat berdua dengan suami. Tepuk tangan dulu Bapak. Ya. Allah, ya kita tepuk tangan Allah ini. Bu Dwi ini, ya Bu DP kita sebutnya ya, dari Surabaya tadi ya, yang membina di Surabaya. Ya, terus kemudian itu dia kirim gambar Bapak Ibu, ini Pak Nas saya sedang di hotel, ini Pak Nas saya sedang di toko, Pak Nas saya sedang di kamar, ya Allah saya sedang di kamar diri saya gitu, Pak Nas tinggal dunia gitu, ya ini kamarnya itu uangnya Al-Bait Hotel Bintang 5. Kebetulan ini hotelnya depan persis Masjidil Haram nih. Ini pelataran Masjidil Haram. Masya Allah. Ini yang saya bilang Bapak Ibu, yang diajari lebih hebat daripada yang mengajar. Saya aja belum pernah di Bapak Ibu, ya. Saya belum pernah nih, gitu. Kamarnya persis depan Masjidil Haram. Tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berangkat 1 tahun sama suami lagi, ya. Nanti silakan yang di Surabaya belajar kampung DP itu ya. Udah sampai dibuatkan buku itu saking banyaknya keajaiban. Ya, kutemukan keajaiban dalam As-Sajdah ayat 5. Karena memang garpanya itu beliau itu, ya. Yuda birul amru min as-sama'i ila ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimman ta'udun. Yang bagi kamu itu 1000 tahun, bagi aku itu cuma 1 hari. Artinya apa? Jaminan, sekali lagi, jaminan keyakinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi nih, saya bersama suami dan anak selamat dari tsunami Palu. Mana Palu? Ya, di Palu, ya.
Palu ya. Nah, Palu kemana? Sehat Palu ya. Luar biasa. Semoga cepat recovery ya teman-teman dari Palu. Nah, ini gitu ya, Bunda Rizka dari Palu ini, beliau tuh selamat dari tsunami, kegulung-gulung tsunami Bapak Ibu. Ya, kegulung-gulung tsunami itu Bapak Ibu silakan lihat di YouTube saya. Gitu ya, kegulung-gulung tsunami selamat Bapak Ibu. Itu suami, istri, anak 1 tahun itu kegulung-gulung Bapak Ibu, kepisah gitu. Kumpul lagi. Makanya kalau ada datang saya, Pak, saya dikejar debt kolektor. Saya bilang tenang. Yang dikejar tsunami aja selamat, apalagi cuma debt kolektor gitu. Ini ya luar biasa. Kemudian ada lagi nih, suami saya kanker hidung nasofaring stadium 4, alhamdulillah setelah mengikuti mandat tersebut dinyatakan terbersih dan sembuh tanpa harus dioperasi atau kemoterapi. Nah ini ya, kita nggak mengatakan setelah ini Bapak Ibu nggak berdokter enggak, ke dokter tetap, tapi tambahkan dengan ya pengobatan menggunakan kekuatan spiritual. Ini ada dokter Krisanti, mana dokter Krisanti? Boleh dokter Krisanti ya, dokter Krisanti ya. Mana dokter Krisanti di raise hand gitu ya. Dokter Krisanti ini sudah ya kanker berapa kali itu dia ya, kanker stadium 4 itu boleh. Kemudian akhirnya beliau gitu ya, sebelum kenal ilmu mandat rezeki, terus kemudian mempraktekkan apa yang kita juga lakukan di sini. Nah ini ada nih, saya munculkan gambarnya di Bapak Ibu, mana dokter Krisanti ya, supaya saya bisa melihat. Nah ini dokter Krisanti ya, sama yang diundang ya. Nah ini dokter Krisanti, ini beliau udah ya, ibaratnya kayak nyawanya udah 3 juga. Betul ya dok ya? Ya nyawanya masya Allah gitu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan ya. Dan hari ini ya beliau ada hadir hadir di sini untuk ya sama-sama membuat kita tuh lebih yakin gitu ya, jauh lebih yakin bahwa ada keajaiban ya. Siap dong ya, oke. Selamat belajar teman-teman ada di Bekasi Kota, tepuk tangan dulu dong ya buat Bekasi Kota. Yes. Ini sama dari angka ya, dengan keajaiban. Jadi siapa yang nggak percaya dengan keajaiban, aduh sayang sekali ya. Nah kemudian ada lagi nih ya, berkali-kali saya mengikuti materi mandat rezeki nggak paham, tapi saya tidak menyerah gitu ya. Saya tidak menyerah. 1 bulan sepulang dari ya Mega Seminar Sukabumi, saya dapat mobil CR-V gratis Bapak Ibu. Nah ini orangnya ya. Pada SHMWR yang sebelumnya beliau ikut di Bandung ya. Nah kita langsung aja dengerin deh testimoni dari Mbak Ika. Kenalkan sama ilmu mandat rezeki ya, dari Allah melalui teman saya tanpa yang terima waktu itu di Sukabumi. Jadi di waktu Sukabumi itu Ustaz langsung yang mengisi, saya kerja sama Sukabumi karena beliau sudah mengisi camp udah nggak mengisi lagi sebenarnya. Seminar saya terima itu langsung kayak aku tuh mudah, hati saya tuh mudah menerima itu, padahal itu singkat sekali, cuma kurang lebih 2 jam sepulang dari Sukabumi saya terakhir. Jadi sekali omset bisnis saya meningkat 3 kali lipat yang sebelumnya nominalnya sekian, dia itu nggak mudah sekali, tiba-tiba aja langsung 3 kali lipat. Saya kepengen banget punya mobil, mencoba untuk tenang dari semua kondisi, tapi saya ya Allah saya mau punya mobil, tapi nggak mau PPN, nggak mau riba. Tiba-tiba suami saya pulang dari luar kota dari Minggu sore, saya ingat banget sore itu hari yang paling ajaib di bulan Desember. Suami saya bilang, udah kamu nggak usah mikirin mobil lagi, karena mobil ini yang mobil ada sekarang ini buat kamu. Saya diberi bos mobil tahun depan. Tangan yang meriah Bapak Ibu ya. Ini suaminya ini ya, kalau manajer biasa dikasih mobil, direktur biasa dikasih mobil. Lah ini beliau ini Bapak Ibu ya, itu suaminya itu ya
driver dari bosnya itu, cuma drivernya driver berkelas sih Bapak Ibu ya, driver dari bos dari Taiwan gitu. Tapi kan ya saya tanya sama beliau, Bapak udah kerja kali 10 tahun, belum, mana saya baru kerja 1,5 tahun, enggak masuk akal. Maka hari ini kita akan belajar yang memang di luar akal manusia Bapak Ibu. Tapi insya Allah yakin, siapa yang yakin Bapak Ibu akan dapatkan keajaiban? Boleh katakan yes, yes. Oke, ya saya mau tampilkan di layar ya. Siapa yang yakin akan terjadi keajaiban, angkat tangannya, katakan saya. Saya. Siapa yang yakin akan dapat keajaiban, katakan saya. Saya. Dulu pas sekarang ini ada luar biasa ya. Oke. Sip ya, senang Bapak Ibu belajar sampai 6.000 orang begini. Nah jadi Bapak Ibu ya, ini ada lagi satu ya. Ini namanya Mbak Kiki dari Yogyakarta. Ya, coba Yogyakarta raise hand dulu ya. Ini saya off dulu ya. Ceritanya ini, jadi Mbak Kiki ini, ya beliau itu punya ini, waktu itu sempat berhasil berangkat pergi umroh, ya, berhasil berangkat pergi umroh, terus kemudian berhasil berangkat pergi umroh, terus kemudian teman-temannya atau saudara-saudaranya itu ya pengen ikut berangkat juga, akhirnya setor lah itu 16,5 juta ke beliau gitu kan, terus kemudian akhirnya disetor ke cabangnya yang ada di Surabaya gitu ya, terus kemudian ternyata travelnya ditangkap oleh itu. Nah tapi akhirnya 35 jamaah itu menuntut Mbak Kiki, akhirnya beliau ikut dari rezeki sampai kemudian akhirnya terjadi keajaiban itu kita dengarkan. Kemudian saya kenal dengan Ibu Muda Rezeki, di situ saya pada sesi kebutaan itu akhirnya terbuka alhamdulillah dari 35 jamaah yang saya temui, akhirnya mereka mengatakan iya Mbak saya ridho dan ini memang merupakan sudah menjadi Alhamdulillah saya mendapatkan mobil Pajero dengan cash itu dengan cerita. Jadi saat itu saya ini mempunyai memiliki mobil Pajero, tidak ada uang sama saya saat itu. Ya, jadi cuma modal saya cuma mobil Swift. Saya berdoa aja sambil alhamdulillah Allah datangkan mobil itu datang orang rumah dengan transaksi buruk. Ada 100 juta, 100 juta tanpa saya menawarkan atau menjual orang atau menawarkan ke orang tersebut. Alhamdulillah dalam waktu 1,5 bulan terkumpul uang kurang lebih hampir 500 jutaan. 500 juta. Itu salah satu sharing saya dengan memakai Muda Rezeki. Ini nih Pajero spesial. Ya, ILDP-nya cuma 1,5 juta, tapi subhanallah. Nah, jadi Bapak Ibu ya, tadi istrinya ya nggak ada yang dituntut ya, nggak dituntut 1 sen pun gitu ya, dari harusnya dia bayar 577 juta ya. Kemudian ternyata keajaiban itu terjadi pada suaminya, dapatkan rezeki senilai 500 juta. Jadi makanya mirip Bapak Ibu. Ini mana sih Mbak Kiki ya dari Yogyakarta? Biar saya tampilkan di layar ya. Raise hand dulu ya. Tadi saya cari nggak kelihatan gitu. Saking banyaknya di 95 titik ini. Nah, jadi Bapak Ibu ya itu beberapa kisah-kisah ya. Nah, ini ya. Ini saya munculkan sebentar ya supaya teman-teman bisa kenalan. Nah, ini yang tadi ya sebentar. Ya, nah ini dia mereka ya. Nah, ini dia ya, 2 pasang ya, tepuk tangan dulu buat Yogyakarta ya. Ini mereka gitu, belajar ilmu rezeki. Akhirnya sekarang satu keluarga ya, semua belajar ilmu rezeki kan. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih, selamat belajar ya Yogyakarta dengan Mas Nugroho, Mbak Kiki dan Bu Iin di sana ya, Pak David juga. Oke, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya, mereka adalah orang-orang biasa, nobody. Ya mungkin awalnya nggak disebut lah Bapak Ibu. Makanya saya suka sekali dengan orang yang bukan siapa-siapa tapi dapat keajaiban itu saya suka sekali. Ya,
Kemarin ada yang datang pada saya, wah ini Maulana Rezeki temannya orang-orang kaya. Kata siapa? Dia kalau saya mah nggak senang gitu ya untuk datang untuk bikin proposal gitu untuk bersahabat ke orang-orang kaya. Bukan begitu caranya, tapi kita yang mengangkat gitu kan orang-orang yang bukan siapa-siapa, nobody, tapi dapatkan keajaiban. Setelah itu rezekinya berlimpah. Nah, jadi Bapak Ibu, ya ini sudah saya ceritakan di YouTube saya. Silakan Bapak Ibu like, share, and subscribe untuk di YouTube saya Bapak Ibu ya. Di sana ada banyak kisah-kisah keajaiban yang Bapak Ibu bisa dapatkan inspirasi. Artinya Al-Quran juga kan isinya kisah Bapak Ibu ya. Al-Quran isinya kisah keajaibannya Nabi Yusuf, kisah keajaibannya Nabi Yunus dan seterusnya. Maka saya mengambil gitu kan, kebiasaan atau mengambil hikmah dari apa yang terjadi di Al-Quran itu saya munculkan ke YouTube ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa saling belajar. Nih dari Malaysia dapat 20 juta gratis anak muda rezeki, kemudian itu Dato' Farida dapat mobil gratis harga 2 miliar setelah kamu rezeki, dan semua cerita-cerita ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dapatkan. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mau jadi ajaib? Boleh katakan ya, siapa yang mau jadi ajaib? Ya semua dong ya, mau jadi ajaib gitu ya. Nah mungkin bagian dari Bapak Ibu sekarang berpikir gitu ya, ya ini silakan mau resign silakan ya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang berpikir gimana caranya Pak Nas, bagaimana caranya ya. Nah untuk tahu caranya Bapak Ibu, yuk sama-sama belajar. Semangat nggak belajar Bapak Ibu? Ya mau nggak belajar? Yes, yuk sama-sama kita belajar ya. Kita belajar yuk sama-sama gitu ya, supaya kita dapatkan keajaiban. Nah saya dibantu dengan para STMR ini untuk melakukan event sebesar ini Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Dan ini bisa disebut sekarang ini menjadi training atau seminar hibrid terbesar di Indonesia saat ini yang dilakukan secara rutin setiap bulan. Ya, dan pesertanya selalu ribuan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini tentunya saya tidak mungkin bisa melakukan ini tanpa bantuan mereka. Dan setelah ini saya akan berbagi tugas dengan teman-teman yang ada di daerah ya untuk menjelaskan caranya. Ya, oh ya ini Bu DP ternyata di Sidoarjo ya, bukan Surabaya ya. Kayak antara Surabaya sama Sidoarjo itu saya pikir masih mirip gitu loh. Ternyata kayak Jakarta sama Depok ya, Surabaya juga sama Sidoarjo gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu ya, saya akan serahkan ke mereka untuk mengajarkan caranya bagaimana ya. Jadi sebenarnya caranya itu Bapak Ibu ya, ada. Jadi kalau keajaiban para nabi itu mukjizat namanya, keajaiban ulama karomah namanya, keajaiban kita semua namanya ma'unah Bapak Ibu ya. Jadi sama-sama keajaiban, cuma ya pastinya level keajaibannya berbeda. Kalau nabi sangat dahsyat sekali. Nah untuk dapatkan keajaiban itu saya menyusunnya menjadi 101 judul seperti ini. Dan orang-orang di depan Anda itu adalah mereka-mereka yang sudah pelan-pelan mempelajari, dapetin keajaibannya, kemudian meningkat dan seterusnya, sampai kemudian akhirnya mereka sekarang berani berdiri di depan Anda. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar gitu ya. Nah, tapi 101 jurus ini kan banyak. Kita mulai dari 10 jurus ya. Jurus perisai rezeki yang satu, kemudian law of attraction, garis kebenaran, disiplin kata, Quranic vibration, kemudian yang keenam terumbu karang, kemudian yang ketujuh RFF ya. Release, forget, dan forgive. Yang ke-8 paradox of candy. Yang ke-9 spiritual mentor. Yang ke-10 bahagia tanpa syarat. Nah tentunya ini kita akan belajar pelan-pelan satu persatu, one by one, dan kita praktekkan bagaimana cara prakteknya, bagaimana latihannya, bagaimana disiplin melakukannya. Kemudian kita bareng-bareng secara kelompok gitu ya untuk istiqomah melakukannya. Nah nanti kita akan belajar bersama dengan para CTMR. Saya serahkan. Nanti saya akan di ujung acara, saya akan kembali lagi Bapak Ibu. Nanti teman-teman yang ada di daerah akan mengajarkan 3 jurus ya. Dari 10 jurus ini 3 jurus yang akan diajarkan. Oke ya, dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke teman-teman yang ada di daerah. Selamat belajar caranya. Yang penting sekarang Bapak Ibu sudah yakin insya Allah akan dapatkan keajaiban. Oke, tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk kita semua ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Segitu aja tepuk tangannya Bapak Ibu. Saya serahkan kepada teman-teman yang ada di daerah. Selamat belajar dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang sudah hidup sama dengan saya ya, baik secara online maupun offline. Saya datang gitu ya ke daerah mereka, saya datang ke rumah mereka gitu kan. Ya ada yang saya bisa datangi, ada yang ketemunya di hotel dan seterusnya. Tapi mereka selalu berada dalam WhatsApp group yang kita bina sama-sama, dan mereka yang pantas untuk mengajarkan ilmu ini kepada Anda.
Ya, sampai ketemu di ujung kegiatan kita di hari ini. Ya, saya Nasrullah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.